Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Sandipati. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1 dan nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Apa sih komunikasi dalam jaringan itu? Komunikasi dalam jaringan adalah serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan yang lainnya. Perkembangan teknologi kian pesat dalam setiap hal yang dilakukan oleh tiap orang akan sangat berhubungan dengan yang namanya teknologi. Perkembangan teknologi yang signifikan menjadikan perubahan yang mulai merambah dalam tiap hal yang dijajaki dan diperdalami oleh teknologi. Perkembangan komputer, sistem data dalam perangkat keras dan perangkat lunak, hingga ke perkembangan komunikasi. Dengan perkembangan demikian membuat manusia kembali beradaptasi dan menyesuaikan seiring dengan perkembangan tersebut. Bagaimana sih cara kerja jaringan telepon kabel? Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel antara lain, yang pertama yaitu suara dari pengirim diterima oleh alat dan disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Yang ketiga, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Keempat, dari pusat telekomunikasi sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Bagaimana sih cara kerja jaringan telepon seluler? Telepon seluler menggunakan sistem wireless, pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS. Dalam kurung Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain, yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua yaitu mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Apa saja sih perangkat komunikasi itu? Perangkat komunikasi yang digunakan dalam jaringan adalah yang pertama yaitu NIC, dalam kurung Network Interface Card. Kegunaan NIC adalah sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Yang kedua, kabel. Kabel digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu dari tempat yang lain. Kabel dibagi tiga yaitu koaksial, twisted pair, dan fiber optik. 3. Hub dan switch. Fungsi dasar yang dilakukan oleh hub atau switch adalah menerima sinyal dari satu komputer dan mentransmisikannya ke komputer yang lain. 4. Repeater. Kegunaan repeater adalah memperluas jangkauan operasi dari stasiun bergerak ataupun stasiun di daerah rendah atau di daerah terpencil di mana komunikasi simplex biasanya tidak mungkin. 5. Bridge. Kegunaan bridge hampir sama dengan repeater, namun bridge lebih cerdas. Bridge dapat menghubungkan jaringan dengan menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya bridge menghubungkan baseband dan broadband. 6. Router. Kegunaan router adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Dengan kata lain, sebuah router mampu mengirim data atau informasi dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. 7. Modem. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dalam kurung carrier. Dan setiap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. 8. Access point. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan, dan bisa juga salah satu fungsi AP. Access point adalah menyebar jaringan Wi-Fi. Yang ke-9 adalah Base Transceiver Station atau BTS. Berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal komunikasi dari atau ke mobile station MS serta menghubungkan MS dengan network elemen lain dalam jaringan GSM, standar protokol telepon seluler. Di antaranya BSC, alat yang digunakan untuk mengontrol BTS, dan MSC, pusat dari GSM System. Sederhananya, BTS berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.